Bab 501, Mengembara selama 1000 tahun. Siapa kau? Tanya Simu dengan tenang, alih-alih menjawab. Mata pemuda berambut hijau itu menyipit mendengar kata-kata itu, kilatan cahaya hijau di pupilnya. Dua sinar dingin berwarna hijau zamrud tiba-tiba melesat keluar dari keduanya, menyatu menjadi dua pedang hijau yang nyata. Dalam sekejap, keduanya melintasi jarak beberapa kaki di antara mereka dan menusuk dada Simu. Simu, terkejut, menghindar ke samping, tetapi ia tak bisa sepenuhnya menghindari pukulan itu. Sebuah luka sayatan muncul di bahunya, dan darah mengucur deras. Rasa sakit yang menusuk tiba-tiba menembus luka itu, rasa sakit yang seolah memancar dari lubuk jiwanya, jauh lebih menyakitkan daripada luka lainnya. Bahkan dengan daya tahannya yang luar biasa, wajahnya memucat. Simu berkelebat beberapa kali, muncul di sudut ruang puluhan kaki jauhnya. Ia segera merapal mantra penenang, dan rasa sakitnya perlahan mereda, raut wajahnya kembali normal. Secercah keterkejutan terpancar di mata pemuda berambut hijau itu saat ia menatap Simu. Simu menarik napas dalam-dalam, menghunus pisau dan tongkat meteorit dari punggungnya, menggenggamnya, menatap tajam ke arah pria itu, lalu mengambil posisi bertarung. Jadi ini mantra penenang jiwa. Kau keturunan kera putih itu, kan? Tak ada pergerakan selama ribuan tahun, dan kupikir dia sudah melupakan tempat ini. Secercah keputusasaan melintas di mata pemuda berambut hijau itu, tetapi hanya sekilas. Ribuan tahun, Simu terkejut mendengar gumaman pemuda berambut hijau itu. Haha, karena kau bisa datang ke sini, tidak bisakah kau menebak identitasku? Pemuda berambut hijau itu terkekeh. Oh, kaulah yang bertaruh dengan patriark kera putih, kata Simu, matanya berbinar-binar. Ekspresinya tetap relatif tenang, tetapi di dalam dirinya, rasa tak percaya membuncah. Lagi pula, menurut kera hijau, taruhan ini terjadi ribuan tahun yang lalu. Mungkinkah arwah orang ini telah berlama-lama di sini? Sungguh tak masuk akal. Bagaimana mungkin roh yang terpisah dari tubuh bisa bertahan selama bertahun-tahun? Hehe, betul, ini aku, Jiang Beidao. Nak, siapa namamu? Tanya pemuda berambut hijau itu, matanya berkedip-kedip saat ia menatap pedang dan tongkat meteorit di tangan Simu. Bukan urusanmu, kata Simu dingin. Lupakan saja, jika kau tidak ingin mengungkapkan namamu, tapi aku sangat tertarik bagaimana kau bisa melewati 7 tingkat batasan pertama dan sampai di tempat ini. Mata Jiang Beidao tiba-tiba berubah sedingin es, seperti ular berbisa, menatap tajam ke arah Simu. Simu merasa bulu kuduknya berdiri, seolah-olah sedang ditatap oleh ular piton raksasa. Ngomong-ngomong, ia telah mempelajari batasan labirin sebelumnya untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menyadari bahwa batasan itu sebenarnya dirancang menggunakan formasi Xiantian Bagua. Untuk melewati batasan labirin, seseorang harus menyelesaikan ke-8 formasi secara bersamaan, tanpa membuat kesalahan apapun. Jika tidak, jiwanya akan terperangkap dalam formasi yang terus berubah dan mati. Melalui penglihatan spiritual Simu pula, ia mampu memahami detail halus lorong-lorong labirin. Meskipun ke-8 lorong itu tampak identik pada pandangan pertama, terdapat perbedaan halus di antara mereka. Kemudian, secara kebetulan, ia teringat Tongtian Yuling Jue, yang ia pelajari dari seorang tetua sekte abadi Tongtian.
Teknik pemurnian artefak spiritual ini mengandung transformasi misterius Xiantian Bagua. Ia kemudian menggabungkannya dengan mata spiritualnya, memungkinkannya menembus batasan labirin dalam satu gerakan, menembus 7 lapisan berturut-turut dan mencapai titik ini. Pemuda berambut hijau di hadapannya, yang mengaku berasal dari Jiang Beidao, jelas kurang beruntung. Meskipun tidak diketahui bagaimana ia bisa tetap berada di sini dalam wujud rohnya selama ribuan tahun, mungkin karena efek batasan tersebut, kegigihannya yang luar biasa dalam menembus 7 formasi dan mencapai lapisan terakhir ini menunjukkan banyak hal tentang kemampuannya yang luar biasa. Namun, ia jelas terjebak sekali lagi, dan telah mengarahkan pandangannya padanya. Pikirannya berkecamuk, wajahnya tanpa ekspresi saat ia berkata dengan dingin. Bagaimana aku bisa sampai di sini juga tidak ada hubungannya denganmu? Kau tidak tahu berterima kasih, bocah. Nah, karena kau tidak mau memberitahuku, aku harus menangkapmu dan menggunakan teknik pencarian jiwaku. Kilatan ganas melintas di mata Jiang Beidao. Ia menggenggam dengan satu tangan, dan semburan cahaya hijau meletus dari genggamannya. Sebuah pedang lengkung hijau muncul dari cahaya itu, menyerupai ular piton hijau, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Saat berikutnya, tanpa sepatah kata pun, ia mengayunkan tubuhnya dan menerjang ke arah Simu. Dengan jentikan lengannya, pedang lengkung hijau itu berubah menjadi bayangan hijau kabur, menebas leher Simu. Mata Simu berkilat dengan cahaya keemasan, memungkinkannya untuk melihat dengan jelas lintasan pedang lengkung itu. Ia mengayunkan pisau hitam meteorit di tangan kirinya, mengubahnya menjadi bayangan hitam, dan menyerbu ke depan. Klang! Kedua pedang panjang itu bertabrakan, dentingan logam yang tajam beradu, dan pisau hitam meteorit itu menghempaskan pedang hijau itu ke udara. Dalam sekejap, saat pisau hitam di tangan kirinya menyerang, tongkat pendek meteorit Simu di tangan kanannya memancarkan cahaya hitam yang kuat, berubah menjadi lapisan-lapisan bayangan yang menerjang Jiang Beidao. Sesaat, bayangan-bayangan yang bersilangan meraung, dan gelombang kekuatan itu menyerupai gunungan ranting, hampir menyelimuti sebagian besar ruang di depan Jiang Beidao. Ekspresi Jiang Beidao tetap tidak berubah, tetapi kilatan jahat melintas di matanya, dan cahaya hijau bersinar di sekelilingnya. Di tengah pusaran cahaya hijau itu, sebuah bayangan hijau tebal dengan cepat menyatu. Itu adalah ekor ular piton raksasa, setebal tangki air, yang dengan ganas menerjang awan bayangan. Dengan suara bang yang keras, lapisan-lapisan bayangan itu menghilang. Wajah Simu berubah drastis, dan ia segera mundur, tetapi sudah terlambat. Ekor ular piton itu menghancurkan bayangan tongkat 7 pembunuhan hanya dengan satu tebasan, dan secepat kilat, menghantam dadanya. Dengan suara bang yang keras, Simu merasakan gelombang kekuatan, membuatnya terlempar seperti karung. Ia berjungkir balik beberapa kali di udara sebelum mendarat dengan keras, menyemburkan seteguk darah. Bajunya robek di dadanya, memperlihatkan sisik emas di bawahnya, beberapa di antaranya telah hancur berkeping-keping. Untungnya, ia telah mengaktifkan transformasi totemnya di saat kritis, jika tidak, pukulan itu akan melukai jiwanya dengan parah. Simu melompat berdiri, tubuhnya berkobar dengan cahaya keemasan, dan sisik ular emas mulai muncul di sekujur tubuhnya. Sihir totem barbar kuno, cukup menarik, seru Jiang Beidao pelan, ekspresinya semakin dingin.
Tubuh bagian bawahnya telah berubah menjadi ular, ekor tebalnya melata dan melingkar di tanah, mendekati Simu dengan kecepatan luar biasa. Bersamaan dengan itu, seluruh tubuh Simu tertutup sisik emas, transformasi totemnya selesai, dan auranya membumbung tinggi. Awalnya aku berencana menyelamatkanmu, tapi karena kau keturunan bangsa barbar kuno, aku tak bisa melepaskanmu. Teriak Jiang Beidao, rambut hijaunya tiba-tiba berdiri tegak, dan cahaya hijau besar muncul di atasnya. Detik berikutnya, makhluk hijau yang tak terhitung jumlahnya hidup, berubah menjadi ular piton hijau yang tak terhitung jumlahnya, mengerumuni Simu. Setiap ular piton hijau setebal ember, bergulung lapis demi lapis, bagaikan gunung ular raksasa dan gelombang ular yang bergulung-gulung. Simu terkejut, dan bayangan Jiang Se Uishui muncul di benaknya. Wanita ini juga pernah melakukan jurus ini di alam rahasia Qinglan, tetapi kekuatannya jauh lebih lemah daripada pemuda berambut hijau itu. Saat ia berpikir, gelombang ular raksasa tiba-tiba menerkam Simu, dan mulut-mulut besar yang tak terhitung jumlahnya terbuka dengan ganas untuk menggigitnya. Meski terkejut, Simu tetap tak terpengaruh. Cahaya merah menyala terang, dan dengan dentuman keras, lapisan cahaya putih yang nyata muncul dari lengan kirinya, mengirimkan riak-riak kekehampaan di sekitarnya. Hancurkan, teriaknya, mengepalkan tangan kirinya dan menyerang dengan ganas gelombang ular di depannya. Hamparan cahaya putih yang luas melonjak, berjatuhan ke depan seperti gelombang api putih. Api putih yang terpancar dari seni mendalam 9 revolusi begitu kuat hingga bahkan dapat melelehkan pedang hitam meteorit. Ular-ular piton raksasa, yang telah berubah dari pemuda berambut hijau, hancur menjadi abu hanya dengan sentuhan sekecil apapun, tak mampu berteriak sedikitpun. Cahaya putih yang melonjak menghancurkan teknik rahasia pemuda berambut hijau itu dalam hitungan tarikan napas. Ular-ular hijau yang berkerumun lenyap tanpa jejak, lalu menerjangnya dengan kekuatan yang tak tergoyahkan, seperti naga seputih salju yang mengamuk. Mencapai tingkat pertama seni mendalam. Seharusnya aku memikirkannya. Jiang Beidao mendengus, mengepalkan tangan kanannya. Boom! Hamparan cahaya putih yang luas bagaikan api tiba-tiba muncul dari lengannya, persis sama dengan yang ada di sebelah kiri Simu. Jiang Beidao melancarkan pukulan, dan hamparan cahaya putih yang luas itu membentuk lautan cahaya yang luas, bertabrakan dengan kobaran api putih yang berkobar. Gemuruh. Kedua gelombang cahaya putih itu bertabrakan, menciptakan suara gemuruh seperti tsunami. Riak-riak yang terlihat menyebar ke segala arah, mengguncang seluruh ruang dan bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh. Setelah suara boom yang menggelegar bagaikan guntur yang teredam, kedua gelombang cahaya putih itu menghilang secara bersamaan. Kekuatannya secara mengejutkan seimbang, saling meniadakan. Kau juga tahu seni mendalam 9 revolusi. Wajah Simu berkilat terkejut, lalu sebuah kesadaran tiba-tiba menghantamnya. Karena ujian terbatas tongkat pembalik langit hanya bisa dipicu oleh mereka yang telah berkultivasi hingga tingkat pertama seni mendalam 9 revolusi. Keberadaan Jiang Beidao di sini pasti sudah mencapai tingkat pertama. Ekspresinya menjadi gelap memikirkan hal ini. Kultivasi lawan jelas lebih unggul daripada dirinya. Awalnya, ia berpikir bisa membalikkan keadaan dengan kekuatan luar biasa dari seni mendalam 9 revolusi. Namun, setelah ia juga mencapai level pertama seni mendalam 9 revolusi, peluangnya untuk menang tampak tipis. Pikiran Simu berpacu,
menimbang-nimbang apakah akan mundur sementara. Pada saat itu, sosok Jiang Beidao terhuyung, dan ia terhuyung mundur beberapa langkah. Cahaya hijau di tubuhnya dengan cepat meredup, dan cahaya putih yang berkobar di lengan kanannya juga dengan cepat memudar, hanya menyisakan lapisan tipis cahaya putih yang menutupi permukaan lengannya. Bagaimana mungkin? Seharusnya masih ada lagi. Wajah Jiang Beidao berubah drastis. Wajah Simu juga menunjukkan keterkejutan dan keraguan atas pemandangan ini, tetapi setelah merenung sejenak, ia langsung mengerti. Kultivasimu mungkin tinggi, tetapi setelah mengembara di labirin ini selama 1000 tahun, kekuatan spiritualmu pasti sangat terbatas. Simu tertawa terbahak-bahak, melompat ke arah Jiang Beidao, lengan kirinya memancarkan cahaya putih, dan ia kembali melancarkan pukulan. Cahaya putih menyambar turun, berubah menjadi seekor naga api putih, yang menerkam Pulau Jiangbei dengan taring dan cakarnya yang terbuka. Bersamaan dengan itu, cahaya merah tua memancar dari tubuhnya, dan citra Dharmakara merah muncul, tubuhnya berkobar. Dengan cahaya merah dan putih, jelas bahwa Simu telah memasukkan sebagian kekuatannya yang mendalam ke dalamnya. Citra Dharmakara merah menggenggam dengan kedua tangan, dan dengan kilatan api, keduanya menyatu menjadi dua bilah pedang raksasa yang terbungkus api. Dari mulutnya, bola api merah tua murni meletus, serentak menyerbu Pulau Jiangbei. Tak ingin membuang waktu lagi, ia melepaskan kekuatan penuhnya dalam satu tarikan napas. Bab 502, Tes 5 Elemen. Tidak, bagaimana mungkin aku, Raja Iblis Beidao yang perkasa, dikalahkan oleh seorang barbar kuno yang rendahan. Mata Jiang Beidao berkilat putus asa, lalu berubah menjadi kegilaan. Ia meraung ke langit, tubuhnya memancarkan cahaya hijau, berubah menjadi ular piton cian setinggi 40 hingga 5 kaki. Dua tanduk seperti koral tumbuh dari kepalanya, dan 4 tonjolan muncul di perutnya. Meskipun ukurannya sangat besar, ular piton cian itu tidak memiliki banyak aura, membuatnya tampak agak rapuh. Saat Jiang Beidao berubah menjadi wujud ular pitonnya, seekor naga api putih menukik ke bawah, menghantam perut ular piton itu. Dalam kilatan cahaya putih, perut ular piton itu terbakar abis, dan naga api putih itu menukik masuk dengan suara mendesing. Mata ular piton cian itu berkilat kesakitan, dan ia menjerit. Namun, kilatan dingin di tatapannya langsung meredam rasa sakit itu. Berbalik menatap Simu, tubuh besarnya melayang ke udara, menukik ke arahnya. Namun, serangan dahsyat Dharmakaya kera merah tak mampu menjangkaunya. Dua pedang raksasa berapi menebas ular piton cian dengan ganas, memancarkan api merah dan putih, hampir membelah tubuhnya menjadi dua. Lalu, dengan dentuman, bola api sejati primordial menghantam kepala ular piton cian dengan ganas. Kepala ular piton cian bergetar hebat, seolah ditabrak meteorit, dan menghantam tanah. Sisiknya hancur, dan salah satu tanduk naganya putus, hangus menghitam. Dengan jentikan jari, Simu muncul di atas kepala ular piton cian. Dengan raungan rendah, lengan kirinya memancarkan cahaya putih, berubah menjadi sosok bayangan yang menghantam kepala ular piton cian dengan ganas. Bom! Kepala ular piton cian meledak, tubuhnya yang besar berputar beberapa kali sebelum akhirnya tak bergerak. Simu perlahan turun. Dengan satu lambaian tangannya, Dharmakaya kera merah dan naga api putih di dalam perut ular piton terbang keluar dan menyatu dengan tubuhnya.
Kilatan cahaya hijau memancar dari bangkai ular piton Cian raksasa, mengubahnya dari padat menjadi tak berwujud, berubah menjadi titik-titik cahaya hijau tak terhitung jumlahnya yang menyatu menjadi bola Cian seukuran kepala manusia. Di dalam bola cahaya itu terdapat bayangan ular piton Cian raksasa mini. Sepertinya ini pasti sisa terakhir kekuatan spiritual orang itu. Simu mendesah pelan sambil menatap bola cahaya Cian itu. Ia melantunkan mantra, dan cahaya keemasan menyambar. Seekor ular piton berkepala 7 muncul di belakangnya, menerkam bola cahaya Cian dan mencabik-cabiknya. Bola cahaya Cian itu tak memberikan perlawanan dan dilahap oleh 7 ular dalam sekejap mata. Simu memejamkan mata rapat-rapat. Ular-ular totem di belakangnya berkilauan dengan cahaya, dan samar-samar ia bisa melihat bayangan ular lain muncul, tetapi bayangan itu hanya membentuk bentuk dasar sebelum berhenti. Ia perlahan membuka mata dan menggelengkan kepala. Cahaya keemasan itu menghilang, dan 7 ular itu menyatu ke dalam tubuhnya, melarutkan transformasi totem. Kultivasi Jiang Beidao tak diragukan lagi berada di atas alam surgawi, tetapi setelah ribuan tahun mengembara di labirin ini, energi spiritualnya telah terkuras habis, hanya menyisakan sedikit. Kali ini, ia mengaktifkan seni mendalam 9 revolusi, langsung menguras energi terakhirnya, yang akhirnya memusnahkan jiwanya. Simu menghela napas lega, ekspresinya tenang. Ia menatap 8 lorong di depannya. Matanya berkilauan dengan cahaya keemasan, dan ia menggumamkan sesuatu, dengan saksama memperhitungkan. Setelah seharian penuh, secercah kegembiraan melintas di mata Simu. Ia mengarahkan pandangannya ke lorong paling kanan dan melangkah masuk. Kilatan cahaya mengelilinginya, berubah menjadi dunia keemasan. Sebuah lorong keemasan mengarah ke depan. Simu menghela napas lega. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, pilihan ini tampaknya tepat. Memikirkan hal ini, ia melangkah maju. Kurang dari setengah jam kemudian, sebuah pintu keluar hitam muncul di hadapannya. Ia hendak melangkah maju ketika sesuatu yang tak terduga terjadi. Cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di lorong di depannya, dan dalam sekejap, mereka memadat menjadi ribuan pedang emas. Wus, wus, wus. Pedang-pedang emas yang tak terhitung jumlahnya beterbangan, menghujani kepala Simu bagai tetesan air hujan, membuatnya tak berdaya. Wajah Simu berubah. Ini pertama kalinya jebakan serangan seperti itu muncul di lorong. Apakah terakhir kali ia salah menilai? Pikirannya berpacu, dan tangannya bergerak tanpa ragu sedikit pun. Cahaya keemasan memancar darinya, dan ia langsung berubah menjadi totem, seluruh tubuhnya diselimuti sisik emas. Begitu transformasi totem selesai, pedang-pedang emas yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arahnya, menghantamnya. Suara gemeretak keras mengguncang seluruh tubuh Simu. Kekuatan yang terkandung dalam pedang-pedang emas itu luar biasa besar. Meskipun gagal menembus sisik ular emasnya, kekuatan dahsyat itu tetap mengirimkan getaran dan sengatan ke seluruh tubuhnya. Kilatan tajam melintas di matanya, dan dengan dentuman keras, lengan kirinya meletus, memancarkan cahaya putih yang menyala sekali lagi. Dalam sekejap, cahaya itu berubah menjadi dinding cahaya putih tebal, menghalangi kepalanya dan memancarkan aura yang sangat panas. Pedang-pedang emas itu mendarat di dinding cahaya putih, langsung meleleh dalam panas yang menyengat. Simu menghela napas lega dan hendak melanjutkan perjalanan, menerjang dinding cahaya putih itu. Pada saat itu, cahaya di lorong tiba-tiba berubah.
cahaya keemasan itu lenyap dalam sekejap, dan bilah-bilah pedang yang jatuh dari langit lenyap tanpa jejak. Detik berikutnya, hamparan cahaya biru yang luas muncul dari lorong. Dengan suara dentuman, gelombang biru yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di depan, menyerbu ke arah Simo, menelannya dan dinding cahaya putih di atasnya. Kilatan cahaya biru muncul dari gelombang, dan petir air biru yang tak terhitung jumlahnya muncul, menyambar seperti aliran deras, menghantam dinding cahaya putih itu. Gemuruh, raungan memekakkan telinga bergema seperti guntur teredam yang tak terhitung jumlahnya. Api di dinding cahaya putih bergetar hebat, dan kabut putih yang tak terhitung jumlahnya mengepul di sekitarnya. Ekspresi Simo berubah drastis. Ia menggertakkan gigi dan melambaikan tangannya, mengingat cahaya putih itu. Cahaya keemasan memancar dari tubuhnya, mengembun menjadi perisai tebal berbentuk telur yang menyelimutinya. Ia merapal beberapa kata, sambil menggerakkan tangannya dalam serangkaian mantra magis. Sebuah pola bersisik muncul pada perisai berbentuk telur itu, membuatnya tampak luar biasa kuat. Raungan menggelegar meletus. Petir air biru yang tak terhitung jumlahnya menghantam perisai itu dengan keras, membuatnya bergetar hebat. Wajah Simo muram, dan ia menekan tangannya ke perisai itu, terus-menerus menyalurkan ki-nya, berusaha menstabilkannya. Meskipun kuat, petir air itu tidak dapat langsung menembus perisai. 1/4 jam berlalu sebelum air di lorong beriak dan petir tiba-tiba menghilang. Wajah Simo sedikit memucat. Pertempuran dengan Jiang Beidao dan terus-menerus menangkis serangan telah menguras hampir separuh energinya. Sebelum ia sempat beristirahat, hamparan cahaya hijau yang luas muncul di depannya. Batang-batang kayu tebal muncul entah dari mana, permukaannya diselimuti cahaya hijau terang, dan jatuh ke arah Simo. Wajah Simo memucat, dan ia mengabaikan aliran ki-nya. Dengan satu lambaian tangannya, pedang uang emas melesat keluar, langsung membesar menjadi pedang raksasa sepanjang 10 kaki. Ia melambaikan tangannya, melancarkan serangkaian jurus pedang. Cahaya keemasan yang menyilaukan memancar dari pedang uang, yang dalam sekejap berubah menjadi 10 pedang raksasa emas identik, berputar dan mengiris, terjalin menjadi jaring pedang emas. Batang-batang kayu hijau hancur berkeping-keping oleh jaring pedang, meledak menjadi hujan serbuk gergaji. Pertama bilah-bilah emas, lalu serangan gelombang air, dan sekarang serangan kayu. Mata Simo berkedip-kedip, pikirannya berpacu. Semakin banyak batang kayu muncul di udara, semakin tebal. Jaring pedang emas itu perlahan-lahan melengkung dan berubah bentuk di bawah tekanan, di ambang kehancuran. Simo menggertakkan giginya, cahaya merah tua memancar dari tubuhnya, menyatu menjadi gambar Dharma Kera merah. Gambar Dharma Kera merah meraung, dan cahaya merah dari tinjunya menyatu, menyala dengan ledakan menjadi 2 bola api merah tua. Dengan ayunan lengannya, kedua tinjunya yang besar melancarkan rentetan pukulan yang dahsyat, mengirimkan bayangan-bayangan merah tua beterbangan dan menghantam kayu-kayu yang berjatuhan. Seketika, kayu-kayu itu hancur berkeping-keping, dan tekanan dari jaring pedang berkurang drastis. 1/4 jam kemudian, kayu hijau yang jatuh itu lenyap, dan cahaya hijau di lorong di sekitarnya pun ikut menghilang. Simo terengah-engah, tetapi sebelum ia sempat bernapas, cahaya hijau itu lenyap, dan hamparan cahaya kuning tanah yang luas muncul di lorong itu. Awan kuning menjulang di langit di atasnya. Gemuruh, cahaya kuning menyilaukan memancar dari dalam, dan sesaat kemudian,
batu-batu seukuran batu giling yang tak terhitung jumlahnya menghujani bagaikan hujan kekuatan yang dahsyat. Wajah Simu menggelap, zenkinya hampir terkuras, tak mampu menahan pengurasan itu. Setelah terkuras, tubuh yang dibentuk oleh roh primordialnya akan hancur berkeping-keping, sama seperti Jiang Bei Dao sebelumnya. Dengan sebuah pikiran, ia melambaikan tangannya untuk memanggil kembali gambar Dharma kera merahnya. Dengan raungan panjang, ia menghunus pedang dan tongkat meteorit dari punggungnya. Dengan jentikan tangannya, bayangan bilah dan tongkat muncul, menangkis, menghancurkan, dan bahkan langsung menahan batu yang jatuh dengan tubuhnya. Seiring waktu berlalu, cahaya kuning di lorong tiba-tiba menghilang, dan awan kuning di langit pun lenyap. Simu tampak sangat menyedihkan. Sisiknya hancur, dan wajahnya, khususnya, memar dan bengkak, beberapa area bahkan bengkak. Namun, matanya masih bersinar dengan cahaya redup. Kali ini, ia melawan sepenuhnya dengan kekuatan fisiknya, hampir tidak mengeluarkan ki-nya. Pembatasan di sini mungkin didasarkan pada 5 elemen. Hanya lapisan terakhir yang tersisa. Simu berspekulasi. Saat pikirannya berputar, hamparan cahaya merah yang luas muncul di lorong, dan suara menderu bergema dari depan. Wajah Simu berubah saat ia melihat gelombang merah tua yang tak terhitung jumlahnya muncul di lorong di depannya, melonjak ke depan dengan cepat, memenuhi seluruh lorong, membuatnya mustahil untuk dihindari. Bukan, itu bukan gelombang. Mata Simu berkilat keemasan, dan ia langsung melihat wujud asli gelombang merah tua itu, sesuatu yang menyerupai magma, terbakar dengan api merah tua. Simu berteriak, dan cahaya merah tua memancar dari tubuhnya, menyatu menjadi lingkaran cahaya merah tua. Ia mengangkat tangan kirinya ke depan, memancarkan cahaya putih menyala yang menyatu dengan cahaya merah tua itu. Boom! Gelombang merah tua menelan Simu, tetapi lingkaran cahaya merah tua menahan air yang membara itu. Gelombang demi gelombang air merah tua menghantam lingkaran cahaya merah itu dengan keras. Bercampur dengan cahaya putih dari lengan kirinya, lingkaran cahaya merah itu bergetar sesekali, tetapi untuk sementara, ia bertahan. Wajah Simu memerah saat gelombang panas yang hebat menembus lingkaran cahaya itu, panas yang sulit ditahan oleh tubuhnya. Ia masih bisa menahan panasnya, tetapi ki internalen. Ia dengan cepat terkuras, sudah mendekati batasnya. Kini, ia hanya bisa menggertakkan gigi dan bertahan, berharap bisa bertahan. Seiring berjalannya waktu, wajah Simu semakin muram, berubah dari merah menjadi putih, lalu dari putih menjadi biru. Lingkaran merah yang melindungi tubuhnya pun semakin menipis, kini hanya lapisan tipis, siap pecah kapan saja. Di saat kritis itu, kilatan cahaya merah tiba-tiba muncul di lorong, dan cahaya di dalamnya berubah menjadi putih, dan air merah tua yang gelap pun lenyap ditelan udara. Bab 503, Yin Qi Ekstrim. Tubuh Simu lemas, dan ia setengah berlutut di tanah, terengah-engah, diam-diam merayakan kemenangan. Jika gelombang api yang berkobar itu berlanjut bahkan lebih lama lagi, ia mungkin tak akan mampu bertahan, seluruh tubuhnya musnah dalam panas yang menyengat. Setelah mengatur napas sejenak, Simu berdiri dan menatap ke depan. Jalan di depannya pendek, di ujungnya, lebih dari 100 kaki jauhnya, terdapat sebuah jalan keluar, tetapi permukaannya diselimuti kabut abu-abu, sehingga sulit untuk melihat apa yang ada di baliknya. Simu berhenti sejenak sebelum melanjutkan perjalanan.
Seperti yang diharapkan, setelah melewati ujian 5 elemen, emas, kayu, air, api, dan tanah, setidaknya bagian ini aman, tanpa insiden lebih lanjut. Ia segera mencapai jalan keluar, menatap kabut yang menyelimuti di depannya yang tak dapat ditembus oleh indera spiritualnya. Setelah ragu sejenak, ia melangkah maju. Kemudian, lingkungan sekitarnya tiba-tiba berubah, dan ia muncul di sebuah aula luas yang kosong. Melihat sekeliling, ia tidak melihat apapun selain bola cahaya putih yang melayang di tengah aula, memancarkan cahaya redup. Simo mengamati lebih dekat, matanya berbinar gembira. Dilihat dari semua tanda di hadapannya, ia pasti telah melewati ujian berliku-liku yang ditetapkan oleh leluhur kera putih dan mencapai garis finish. Simo menatap bola cahaya putih itu, melangkah, dan segera berdiri di depannya. Tepat saat ia mengulurkan tangan untuk menyentuh bola cahaya itu, bola itu berputar-putar seolah dirasuki roh. Simo terkejut oleh hal ini, dan tanpa sadar melompat mundur, muncul beberapa kaki jauhnya. Pada saat itu, sebuah suara memerintah terpancar dari cahaya putih itu. Jiang Beidao, karena kau telah melewati formasi surga gua 8 gerbang dan formasi hukuman surgawi 5 elemen yang telah kubuat, aku akan menepati janjiku dan mengajarimu formula rahasia untuk tahap kedua dari seni mendalam 9 transformasi. Namun, apakah teknik ini akan memberimu manfaat atau kerugian adalah sesuatu yang harus kau pertimbangkan. Wajah Simo sedikit berubah setelah mendengar ini. Kata-kata ini pastilah ditinggalkan oleh leluhur kera putih sebagai taruhan untuk Jiang Beidao. Ia tak pernah menyangka bahwa, ribuan tahun kemudian, ia sendiri akan lulus ujian tersebut. Saat leluhur kera putih selesai berbicara, bola cahaya putih itu tiba-tiba berkelebat, dan titik-titik cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar darinya satu persatu. Setelah berputar dan berkelebat di udara, setiap titik cahaya berubah menjadi sebuah karakter, melayang berjajar di udara. Pikiran Simo tergerak, dan matanya berkilat keemasan. Ia menatap karakter-karakter di udara, menghafalnya dengan cepat. Setengah jam kemudian, ia menutup matanya. Ia telah menghafal seluruh isi karakter putih tersebut. Perbandingan singkat dengan tahap pertama seni mendalam 9 revolusi mengungkapkan bahwa tahap kedua seni mendalam 9 revolusilah yang mengikutinya. Bukankah kera hijau itu mengatakan bahwa batasan pada tongkat pembalik langit berisi keterampilan tahap kedua dan ketiga? Mengapa hanya ada formula untuk tahap kedua? Mungkinkah Simo tiba-tiba teringat sesuatu? Pada saat itu, huruf-huruf putih itu lenyap dengan keras, dan cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya muncul di aula. Penglihatan Simo kabur, pikirannya kacau, dan ia jatuh koma. Setelah waktu yang tidak diketahui, ia perlahan sadar kembali. Ia dikelilingi oleh dinding batu, memancarkan gelombang cahaya merah redup. Simo tiba-tiba menyadari sesuatu dan duduk, wajahnya berseri-seri gembira. Setelah sebulan terperangkap di dalam tongkat pembalik langit, jiwanya akhirnya kembali ke dunia nyata. Ia segera menutup matanya lagi dan mulai memeriksa kondisi internalnya. Untungnya, tubuhnya masih cukup tangguh. Meskipun vitalitasnya telah terkuras secara signifikan dibandingkan sebulan yang lalu, itu bukan masalah serius. Jika sebulan lagi berlalu, sulit untuk mengatakannya. Dengan pemikiran ini, Simo merasa sedikit lega dan mulai dengan penuh semangat memahami formula untuk tingkat kedua dari seni mendalam yang telah ia pelajari sebelumnya.
Setelah beberapa saat, Simu membuka matanya. Matanya dipenuhi dengan kejutan. Sebelumnya, ia hanya menghafal rumus di labirin, tetapi sekarang, setelah membandingkannya dengan cermat, ia menyadari bahwa tingkat kedua dari seni mendalam ini mengikuti jalur yang sama sekali berbeda dari yang pertama. Tahap pertama dari seni mendalam 9 putaran mengupayakan kekuatan dan yang tertinggi, memberikan tangan kiri Simu kekuatan yang tertinggi, api sejati. Namun, tahap kedua membutuhkan jalur yin tertinggi. Seseorang tidak hanya harus berkultivasi di tempat yang sangat yin dan dingin, tetapi juga harus terlebih dahulu menyerap sejumlah besar energi yin tertinggi. Energi yin tertinggi, gumam Simu pada dirinya sendiri, alisnya sedikit berkerut. Karena Simu selalu berlatih teknik yang berkaitan dengan api yang, selain sekilas melihat energi yin dan dingin selama pelatihannya dalam teknik kelahiran kembali kera iblis kekuatan besar, ia hanya tahu sedikit tentang esensi yin tertinggi. Simu segera bangkit dari bantalnya, berniat mengunjungi pasar pagoda Xuanling untuk melihat apakah ada materi spiritual yang berkaitan dengan energi yin tertinggi. Saat keluar dari ruang rahasia, Simu merasakan pandangannya kabur saat sebuah bayangan kecil menerkam ke arahnya. Simu berhenti sejenak, lalu menyeringai. Tanpa menghindar, ia membiarkan bayangan itu menghantam dadanya. "Situ, kau sudah mengasingkan diri begitu lama tanpa memberitahuku. Aku sangat khawatir," kata Cayer setengah mengeluh, setengah merasa bersalah. "Sesuatu yang tak terduga terjadi selama pengasingan ini, dan aku tidak menyangka akan selama ini," kata Simu. "Pantas saja hubungan spiritualku denganmu terputus-putus. Jangan menakutiku seperti itu lain kali, hatiku yang kecil tidak tahan dengan rangsangan sebanyak ini." Cayer mendarat di bahu Simu, mengepakkan sayapnya dengan berlebihan dan menepuk-nepuk dadanya sambil berkata, "Ngomong-ngomong, Cayer, tidak ada yang terjadi di mansion selama aku mengasingkan diri, kan?" tanya Simu. "Di bawah kendaliku, semua urusan di mansion gua diatur dengan tertib, dan semuanya makmur." Cayer belum menyelesaikan kata-katanya sebelum ia tiba-tiba berhenti di bawah tatapan sinis Simu. "Baiklah, aku tahu apa yang ingin kau tanyakan. Cui Huan sedang berlatih retret. Selama ini, Zhao Sanbo membawa orang-orang ke sini lagi dan meminta untuk bertemu denganmu. Aku, pria gendut Qi Feng, dan aku mengusirnya dengan beberapa patah kata. Tapi sebelum dia pergi, dia berteriak bahwa Zhao Chenlei akan datang berkunjung sendiri lain kali." Cayer berkata dengan sedih, "Oh, kalau dia datang, katakan saja langsung padaku." Simu mengangguk dan berkata, "Situ, menurutku Cui Huan sangat cantik. Kau merawatnya dengan sangat baik. Apa kau berpikir untuk menjadikannya selir? Menurutku, meskipun dia tidak sebaik Suster Siwer dan yang lainnya, dia tetap." Dengan suara, bang, pelan, kepala Cayer dipukul oleh Simu sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya. "Aduh, sakit. Situ, dasar orang yang tidak tahu berterima kasih, aku minta maaf." Cayer belum menyelesaikan kata-katanya ketika matanya mengikuti dua batu roh yang dilemparkan oleh Simu. Mereka melengkung di udara, dan ia segera membuka mulut untuk menangkap batu-batu roh itu, menelannya dalam 2 atau 3 tegukan. "Cayer, aku akan pergi ke pagoda Xuanling sebentar lagi. Kau boleh ikut denganku," kata Simu. "Oke. Aku mengkhawatirkanmu akhir-akhir ini dan belum berani meninggalkan rumah ini. Aku sangat bosan," Cayer berkata cepat.
Kalau begitu, ayo pergi, kata Simu, lalu ia pergi bersama Cair dengan kereta perang bersayap hijaunya. Setelah memasuki pagoda Xuanling, Simu langsung berjalan menuju pilar cahaya melingkar di dalam menara, dan sosoknya dengan cepat melayang. Sesaat kemudian, sebuah pintu melingkar besar muncul di hadapannya, dan suara keras terdengar dari pintu itu. Simu melangkah masuk dan berjalan beberapa ratus langkah ke dalam. Tak jauh dari sana, ia melihat sebuah batu besar setinggi beberapa puluh kaki, bertuliskan kata-kata Tong Liu Fang. Saat ia memutari batu itu, keributan tiba-tiba meningkat, dan Simu melihat jalan batu biru yang lurus dan lebar membentang sejauh mata memandang. Jalan ini berpotongan dengan jalan-jalan lain yang tak terhitung jumlahnya. Jalan batu biru itu setidaknya selebar 30 atau 40 kaki, dipenuhi toko-toko di kedua sisinya. Berbagai bendera tergantung di atap bangunan, dan di tengahnya, kios-kios dapat terlihat dari waktu ke waktu. Sebagian besar jalan ini selebar jalan batu biru utama, dengan beberapa jalan samping yang lebih sempit yang dipenuhi toko-toko yang tak terhitung jumlahnya. Selain toko-toko yang menjual artefak dan material spiritual, terdapat juga restoran, kedai teh, penginapan, dan banyak lagi, membuatnya tampak seperti kota Qinglan lainnya. Jalanan ramai dengan aktivitas, keriuhan para pedagang asongan bergema tanpa henti. Beberapa toko bahkan memiliki asisten toko di luar yang melayani pelanggan, kesibukannya bahkan menyaingi kota Qinglan. Kemari dan lihatlah, kristal api baru saja tiba dari bintang sumber api. Jangan lewatkan jika kalian lewat. Kayu petir kualitas terbaik dari bintang kutub petir baru saja tiba hari ini. Cairan rawa beracun dari bintang racun langit telah tiba. Jangan lewatkan untuk menempa senjata spiritual beracun. Petik 2. Wow, jika kalian tidak membawaku ke sini, aku tidak akan tahu tanah suci ini begitu ramai. Seru Cair, ternganga melihat pemandangan itu. Simu juga diam-diam terkejut. Kakak senior Ling Feng belum pernah membawa mereka, para murid baru, ke sini sebelumnya, meskipun ia telah menyebutkannya secara lisan. Meskipun ia sudah menduganya, melihatnya secara langsung tetap membuatnya terkejut melihat betapa ramainya tempat itu. Simu berjalan-jalan, melewati beberapa jalan. Ia mengamati para pejalan kaki dan pedagang, memperhatikan bahwa banyak di antara mereka adalah pengikut murid-murid dari Tanah Suci Qinglan. Beberapa lainnya kemungkinan telah memasuki daerah itu melalui suatu cara dari kota Qinglan. Seperempat jam kemudian, Simu melewati sebuah toko material spiritual bernama Pavilion Tianbao, dan melihat seorang pelayan bertubuh gempal, tampak seperti manusia, setengah berbaring di kursi malas. Dengan pikiran, ia melangkah masuk. Jadi, tamu terhormat telah tiba. Mohon maaf karena tidak menyambut Anda. Mohon maaf karena tidak datang ke sini untuk menyambut Anda. Pelayan itu terkejut melihat Simu masuk, lalu segera berdiri. Pria itu tampak berusia 50-an, mengenakan jubah ungu bermotif koin tembaga bulat berlubang persegi. Ia mengenakan topi kecil berbentuk melon, membuatnya tampak seperti seorang tetua desa yang kaya. Apakah toko Anda memiliki material spiritual yang mengandung energi yin yang sangat kuat? Simu meliriknya sebentar, lalu bertanya langsung tanpa formalitas lebih lanjut. Apakah itu energi yin yang sangat kuat yang Anda inginkan, energi yang dibutuhkan untuk mengembangkan teknik yin tertinggi? Tanya pelayan bertubuh gemuk itu, agak terkejut. Benar, jawab Simu.
Silakan pergi ke ruang dalam untuk berdiskusi lebih lanjut. Mendengar hal ini, pelayan gemuk itu memanggil seorang pegawai untuk mengawasi toko, sementara dia dan Simu menuju ke bagian belakang toko. Bab 504, Mencari Yongsu. Sesaat kemudian, di aula dalam paviliun Tianbao, di aula samping yang tampak kecil namun didekorasi dengan elegan. Ngomong-ngomong, teknik yin ekstrim apa yang sedang kau latih? Pelayan gemuk itu mempersilakan Simu duduk, lalu memanggil seorang pelayan untuk membawakan 2 cangkir teh spiritual dan bertanya. Kenapa? Apakah yin ekstrim yang dibutuhkan untuk teknik yang berbeda-berbeda? Tanya Simu. Haha, bukan begitu. Hanya saja, setahu saya, beberapa teknik yin ekstrim di Tanah Suci membutuhkan, selain yin ekstrim, sejumlah ramuan obat dan materi spiritual lainnya, yang juga kami miliki di paviliun Tianbao, kata pelayan gemuk itu sambil melambaikan tangannya. Petik 2. Saya di sini hanya untuk yin ekstrim. Mengenai hal-hal lainnya, kita akan membahasnya nanti. Saya ingin tahu jenis yin ekstrim apa yang ada di pavilionmu. Tanya Simu. Anda bercanda, Tuan. Energi yin yang ekstrim ini, seperti energi yang ekstrim, adalah sesuatu yang hanya Anda temui sekali seumur hidup. Kami hanya memiliki satu di paviliun Tianbao, setetes darah sejati Ice Phoenix, binatang surgawi. Namun, energi yin ekstrim yang terkandung di dalamnya sangat murni, benar-benar bermutu tinggi. Pelayan gemuk itu berkata sambil tersenyum. Bolehkah saya melihatnya? Tanya Simu, sebuah pikiran muncul di benaknya. Baiklah, baiklah. Silakan ikuti saya. Pelayan gemuk itu ragu sejenak, lalu setuju. Setelah itu, ia berdiri dan berjalan ke dinding batu. Setelah meraba-raba sebentar, ia dengan lembut menekan ke dalam. Klik, sebuah mekanisme berbunyi klik, dan sebuah lubang besar tiba-tiba muncul di dinding. Di dalam lubang itu terdapat perisai kristal oval. Lihat, Tuan, ini adalah esensi darah Ice Phoenix, kata pelayan gemuk itu, menoleh ke Simu. Tanpa beranjak, Simu mengintip ke bawah dan melihat manik hijau tua seukuran ibu jari, tembus cahaya, di dalam perisai kristal. Di dalam manik itu, setetes darah hitam tersegel. Tetesan darah itu tampak seperti mutiara hitam, permukaannya berkilauan dengan kilau cemerlang yang mengalir perlahan, seperti makhluk hidup. Matanya berkilat dengan cahaya keemasan redup, dan ia segera menyadari helaian-helaian tipis energi dingin dan yin yang setipis rambut, hampir transparan, terpancar dari tetesan darah hitam itu. Namun, setelah menyentuh dinding bagian dalam manik hijau tua itu, helaian-helaian itu terserap olehnya, menghilang tanpa jejak. Meskipun Simu belum secara resmi mulai berlatih tahap kedua dari seni mendalamnya, entah mengapa, ia merasakan keterikatan dengan setetes esensi darah ini, lebih tepatnya, dengan energi yin yang kaya dan luar biasa yang terkandung di dalamnya. Keterikatan itu lebih seperti kerinduan batin yang mendalam. Hanya dalam selusin tarikan napas, pelayan gemuk itu telah mengembalikan setetes esensi darah ke kompartemen tersembunyinya dan kembali duduk. Aku ingin tahu berapa harga esensi darah Ice Phoenix ini. Tanya Simu. 2.000, kata pelayan itu, mengulurkan tangannya yang lebar dan membuat tanda 2. Batu roh kelas atas. Tanya Simu, pikirannya melayang. Haha, kau benar-benar pelawak. Pasti batu roh kelas atas. Bagaimana menurutmu? Kata pelayan gemuk itu sambil terkekeh. Mahal sekali.
Gendut, kenapa kau meminta harga semahal itu? Cair tak kuasa menahan diri untuk berteriak mendengar ini. Sebenarnya tidak mahal. Lagi pula, jika benda ini tidak ada di tanah suci Qinglan, kau bahkan tidak akan bisa menemukannya di tempat lain di wilayah Bintang Miang. Pelayan gemuk itu tidak marah, tetapi hanya melirik Cair di bahu Si Mu dengan penuh minat dan menjelaskan. Sejujurnya, penjaga toko, aku masih kekurangan batu roh saat ini. Aku hanya bisa kembali lagi nanti kalau sudah punya. Meskipun Si Mu sudah siap untuk ini, ia masih terkejut dengan harganya dan harus mengakuinya. Kau tahu, batu roh kelas atas setara dengan 100 batu roh kelas atas, yang merupakan kekayaan yang sangat besar. Tidak apa-apa, setetes darah Ice Phoenix ini sebenarnya adalah harta karun kami, dan sudah ada di sini cukup lama. Jika teknik kultivasi Anda tidak membutuhkan energi yin yang sangat murni dan murni, buah netherwort dan batu harmonisasi yin juga merupakan pilihan yang baik. Harganya jauh lebih murah daripada darah Ice Phoenix, dan seharusnya tidak sulit ditemukan di pasar ini, kata penjaga toko yang gemuk itu sambil tersenyum. Terima kasih atas saran Anda, penjaga toko. Saya akan berhenti mengomel. Si Mu berterima kasih padanya dan berjalan keluar bersama Cair. Silakan tinggal, tamu terhormat. Si Mu mendengar pelayan gemuk itu memanggil sambil berbalik. Ada apa lagi? Si Mu berbalik, bingung. Dari pakaian dan kata-kata Anda, saya tahu Anda adalah murid 100 tahun tanah suci yang baru diterima. Jadi saya punya sesuatu untuk dibagikan, kata pelayan gemuk itu. Silakan, kata Si Mu. Saya berasumsi Anda sekarang memiliki tanah spiritual bawahan Anda sendiri. Nanti, Anda bisa mengirim orang untuk membawa materi spiritual dan barang-barang lain yang diproduksi di sana untuk diperdagangkan di Tongliu Fang, atau menjualnya ke paviliun Tianbao kami. Ini bisa menjadi cara untuk mengumpulkan kekayaan. Kios-kios yang Anda lihat di sepanjang jalan utama dulunya dikelola oleh murid-murid berusia 100 tahun dan para pelayan mereka, kata pengurus yang bertubuh gempal itu. Begitu. Terima kasih, penjaga toko, kata Si Mu sambil membungkuk. Anda tidak boleh terlalu sopan. Ini kesempatan langka untuk bertemu sesama anggota suku, jadi ini wajar saja. Jika Anda membutuhkan sesuatu di kemudian hari, silakan datang ke sini dan saya akan memberi Anda harga yang pantas, kata pengurus itu sambil tersenyum. Setelah meninggalkan paviliun Tianbao, Si Mu menjelajahi lusinan toko sekaligus. Ia hanya menemukan satu toko yang menjual buah netherwort atau batu pemusat yin, dan keduanya dihargai lebih dari 1000 batu spiritual kelas atas. Ini menunjukkan bahwa pengurus benar-benar peduli dengan hubungan kekerabatan mereka dan tidak menipunya. Lebih dari setengah jam kemudian, Si Mu masih belum mendapatkan apa-apa, tetapi ia telah memperoleh keuntungan yang signifikan. Saat berbicara dengan seorang manajer toko, Si Mu secara tidak sengaja mengetahui keberadaan Master Pemurni Yongzu, yang sedang membuat janji dengan senior Leng Cui Huan. Konon, Master Yongzu memiliki sebuah toko bernama Bai Lian Tang di Tongliu Fang, yang khusus menjual berbagai artefak spiritual jadi. Toko tersebut merupakan salah satu dari 3 aula pemurnian utama di Tongliu Fang, yang terletak di persimpangan 100 kaki ke arah pedalaman dari jalan utama Qingxi, sehingga mudah ditemukan. Setelah bertanya sekilas, Si Mu segera menemukan tempat tersebut. Sesampainya di pintu masuk Bai Lian Tang, Si Mu disambut oleh sebuah bangunan berdiri sendiri,
berbentuk segi 8, seperti menara dengan atap melayang. Bangunan 3 lantai yang seluruhnya terbuat dari batu bata dan kayu ini memancarkan pesona antik. Simu, ditemani Chaier, masuk dan langsung melihat tangga spiral di tengah bangunan, menuju ke lantai 2. Di sepanjang dinding, mengelilingi tangga, berdiri deretan stan pajangan mahoni, memajang berbagai artefak spiritual. Sekelompok orang berkumpul di sekitar stan, berbisik-bisik pelan, tampak ragu-ragu memilih artefak spiritual yang akan dibeli. Saat Simu mengamati toko, ia menyadari bahwa meskipun senjata spiritual di toko bervariasi bentuknya, semuanya memiliki kualitas yang seragam, kelas rendah. Meskipun berstatus kelas rendah, senjata-senjata ini tetap cukup mahal. Satu pedang spiritual berhiaskan rune, yang tampaknya biasa-biasa saja, berharga 1000 batu spiritual kelas tinggi, setara dengan 10 batu spiritual kelas atas. Simu diam-diam berterima kasih pada dirinya sendiri karena datang untuk menukar senjata spiritual kelas tinggi, alih-alih membelinya. Kalau tidak, bahkan, senjata kelas rendah pun akan di luar kemampuannya. Saat Simu mengamati toko, seorang pelayan bertubuh pendek berkulit hijau dengan telinga sipit mendekat dan membungkuk. "Maaf, Tuan, saya tidak menyambut Anda. Apakah ada yang Anda butuhkan?" tanya pelayan berkulit hijau itu dengan hormat. "Saya datang untuk menemui Tuan Yongsu. Bolehkah saya memperkenalkan diri?" balas Simu. "Saya ingin tahu apa tujuan tamu terhormat Anda menemui Tuan Yongsu. Jika bisa, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu. Mohon jangan sampai mengganggu Tuan." Pelayan berkulit hijau itu sedikit terkejut, lalu angkat bicara. "Apakah benda ini akan memungkinkan saya bertemu Tuan?" tanya Simu, sambil mengulurkan sebuah benda. Pelayan berkulit hijau itu terkejut ketika melihat palucor kecil di tangan Simu. Kemudian, kilatan cahaya melintas di matanya, dan ia segera meraihnya, lalu memeriksanya dengan saksama. "Ya, ini memang tanda khusus Tuan Yongsu," gumam pelayan berkulit hijau itu setelah mengamatinya cukup lama. "Kalau begitu, bisakah Anda mengantar kami menemui Tuan?" tanya Chaier dengan tidak sabar, bertengger di bahu Simu. "Anda kurang ajar," kata Simu cepat. "Yah, sejujurnya, Tuan Yongsu sedang asyik memurnikan artefak spiritual dan biasanya tidak berada di Aula Bailian. Aku perlu memberitahu beliau dulu," kata pelayan berkulit hijau itu sambil melirik Chaier. "Terima kasih," kata Simu. Pelayan itu menjawab dan naik ke atas. Sesaat kemudian, ia kembali dan berkata, "Baiklah, Tuan telah setuju untuk bertemu denganmu. Silakan ikuti aku." Simu berharap untuk mengikuti pelayan itu ke suatu ruangan rahasia atau lorong tersembunyi. Tetapi tanpa diduga ia membawanya langsung keluar dari Tong Liu Fang dan kembali ke pagoda Xuanling. Sesaat kemudian, mereka berdua dan burung itu dipindahkan melalui susunan teleportasi, tiba di daerah pegunungan. Begitu mereka masuk, udara panas menyengat memenuhi wajah mereka, dan Simu dapat mencium aroma khas gunung berapi yang sedikit membara. Menatap ke bawah, ia melihat gunung berapi hitam yang menjulang tinggi puluhan mil jauhnya. Di puncak gunung berapi hitam itu, Simu melihat puluhan parit buatan manusia yang menyalurkan lava yang melonjak dari kawah ke rumah-rumah batu rendah di tengah gunung. "Di sini panas sekali. Situ, apa kau pikir ada roh api atau semacamnya di gunung berapi ini? Bagaimana kalau kau tangkap beberapa untuk kucoba?"
Cair mendecakkan bibirnya. Petik 2. Ini dunia kecil pribadi yang diciptakan oleh Tuan Yongsu. Tak seorang pun diizinkan memasuki kawah tanpa dipanggil. Pelayan berkulit hijau itu memperingatkan setelah mendengar kata-kata Cair. Cair, kau akan segera bertemu Tuan Yongsu. Sebaiknya kau masuk ke dalam kantong binatang roh sebentar, kata Simu, melambaikan tangannya tanpa ragu, mengambil Cair. Hewan rohku memang suka bicara omong kosong, tapi aku tidak bermaksud menyinggungmu. Jangan tersinggung, kata Simu. Sama-sama, lewat sini, kata pelayan berkulit hijau itu, menuntun Simu mendaki gunung. Sebatang dupa waktu berlalu, Simu dan pelayan berkulit hijau itu muncul di tengah gunung berapi, di depan sebuah rumah batu yang rendah dan sederhana. Pramugara berkulit hijau itu memimpin dan mengetuk pintu batu beberapa kali. Tuan, tamu sudah dibawa masuk. Bab 505, Pemenuhan Kontrak. Biarkan dia masuk. Kau boleh kembali. Sebuah suara serak terdengar dari pintu batu. Baik, jawab pelayan berkulit hijau itu, melirik Simu sebelum berbalik dan pergi. Simu melangkah maju beberapa langkah, mendorong pintu batu, dan memasuki rumah batu itu. Ia melihat bola api merah menyala di atas perapian di tengah ruangan. Perapian itu terhubung ke parit di luar, menampung lava cair yang mengalir dari kawah hitam. Di samping api, seorang pria pendek berotot, bertelanjang dada, memegang sepotong logam hitam legam dengan penjepit, memanggangnya di atas api. Pria pendek itu tingginya kurang dari setengah Simu, dan wajahnya menyerupai manusia, meskipun sebagian besar wajahnya ditutupi janggut abu-abu tebal, diikat rapi dan dikepang hingga menjuntai di dadanya. Otot-ototnya menonjol, dan kulitnya yang merah tua bersinar terang di bawah cahaya api. Tuan Yongsu, kata Simu sambil membungkuk. Berikan benda itu padaku. Tanpa menunggu Simu selesai, pria pendek itu menghentikan gerakannya, mengulurkan tangannya yang lebar, dan berbicara. Ya, jawab Simu, dengan hormat menyerahkan palu cor. Hah, Yongsu memegang palu itu dekat ke matanya, mengamatinya sebentar sebelum berseru pelan. Ia menatap Simu dan berkata, tatapan Simu tenang saat ia bertemu dengan tatapan ayahnya. Jika aku ingat dengan benar, ini adalah sesuatu yang kutinggalkan untuk seorang murid berusia 100 tahun bernama Leng Chan. Siapa kau baginya? Tanya Yongsu. Aku tidak ada hubungannya dengan dia, aku Simu. Lalu mengapa token ini ada di tanganmu? Tanya Yongsu. Ketika aku mendapatkannya, aku mendengar seseorang berkata bahwa siapapun yang membawa token ini dapat menerima senjata spiritual dari guru. Simu tidak menjawab pertanyaan Yongsu, tetapi malah mengatakan ini. Yongsu mengangkat kepalanya dan melirik Simu, lalu kembali menatap palu cor. Aku ingin tahu apakah orang yang memberimu token ini pernah memberitahumu bahwa ada batas waktu untuk penukarannya. Tanya Yongsu. Aku belum pernah mendengarnya. Simu terkejut. Bagaimana mungkin sesuatu yang kupalsukan menunggu pemiliknya berdebu? Saat aku membuat perjanjian dengan Leng Chan, kami sepakat untuk jangka waktu 30 tahun. Aku menunggunya selama 40 tahun penuh. Sekarang, aku menjual senjata spiritual itu kepada orang lain beberapa tahun yang lalu, kata Yongsu. Setahuku, sang guru tidak dapat memenuhi janjinya saat itu karena beberapa keadaan. Sekarang ada pembicaraan tentang pembayaran yang terlambat. Apakah begitu cara sang guru berbisnis?
Simu mengerutkan kening dan berkata, "Jangan ribut-ribut. Meskipun senjata spiritual itu sudah terlambat, karena kau membawa tokennya ke sini, aku tidak akan membiarkanmu datang ke sini dengan sia-sia. Sekarang, aku bisa memberimu dua pilihan. Buatlah keputusanmu," kata Yongsu. Petik 2. Apa saja? Tanya Simu. Pertama, kau bisa menunggu beberapa tahun lagi. Aku bisa membuatkan senjata spiritual bermutu tinggi untukmu berdasarkan karakteristik metode kultivasimu. Namun, kemampuanku membuat senjata saat ini jauh lebih unggul daripada saat aku masih muda. Kau tidak perlu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan, tetapi kau harus membayar biaya pembuatannya, kata Yongsu. Apa pilihan lainnya? Tanya Simu. Kedua, aku punya beberapa senjata spiritual di inventarisku yang belum menemukan pemilik yang tepat. Kau bisa memilih salah satunya sebagai kompensasi, kata Yongsu. Bolehkah aku memilih salah satunya? Tanya Simu, hatinya berdebar kencang. Jangan terlalu bersemangat dulu. Inventarisku berisi senjata spiritual dari semua tingkatan, dari tingkat rendah hingga tingkat tinggi, yang dicampur menjadi satu. Saat memilih, kau harus tetap berada di luar batasan yang telah kutetapkan. Kau tidak bisa lihat tekstur, sifat, atau tingkatan senjata spiritual. Karena itu, pilihanmu sepenuhnya bergantung pada keberuntungan. Lagi pula, aku tidak takut memberitahumu bahwa sebagian besar senjata spiritual ini berkualitas rendah. Oke, putuskan sendiri, kata Yongsu. Junior memilih opsi kedua, Simu sedikit mengernyit, tetapi berbicara tanpa ragu. Yongsu tercengang mendengar ini. Ia jelas tidak menyangka Simu akan membuat keputusan secepat itu, dan terlebih lagi, ia tidak menyangka Simu akan memilih opsi kedua dengan begitu tegas. Bisakah kau memberitahuku mengapa kau tidak memilih opsi pertama yang lebih aman? Mungkinkah kau bahkan tidak bisa menunggu beberapa tahun? Tanya Yongsu, menatap mata Simu. Junior sangat membutuhkan senjata spiritual yang bagus dan tidak bisa menunggu terlalu lama, kata Simu. Waktu memang merupakan faktor dalam keputusan Simu, tetapi itu hanya faktor kecil. Ia tidak memilih opsi pertama terutama karena metode kultivasinya terlalu khusus untuk diketahui orang lain, sehingga mustahil bagi Yongsu untuk menyesuaikan senjata spiritual dengan kebutuhan spesifiknya. Lebih lanjut, alasan utama memilih opsi kedua adalah keyakinannya pada mata spiritualnya, yang membuatnya yakin bahwa ia dapat memilih senjata spiritual berkualitas tinggi dari sekian banyak senjata spiritual yang tersedia, bahkan di luar batasan. Karena kau sudah memutuskan, kau tak bisa menarik kembali kata-katamu. Ikuti aku, kata Yongsu, berbalik dan menuju ke dalam rumah batu. Sesaat kemudian, Yongsu berdiri di depan dinding yang tampak biasa saja. Sebuah bola cahaya merah menyala di tangannya, dan ia mengusapnya pelan di depannya. Suara gesekan, cici-cici, tiba-tiba terdengar. Simu melihat dinding rumah batu di depannya tiba-tiba penyok, memperlihatkan lorong hitam setinggi hanya setengah meter. Ikuti dengan seksama, kata Yongsu, lalu melangkah masuk. Melihat ini, Simu buru-buru berjongkok dan mengikutinya, dan bersama-sama mereka berjalan ke lorong tersebut. Lorong itu memanjang ke bawah lebih dari 10 meter, dan terhubung ke sebuah ruangan batu tertutup. Setelah memasuki ruangan batu, Simu melihat kubah ruangan batu itu bertatahkan 7 mutiara malam seukuran kepalan tangan, tersusun dalam bentuk biduk, memancarkan cahaya putih terang,
yang merupakan satu-satunya sumber cahaya di ruangan itu. Di sekeliling ruangan, terdapat rak-rak kayu hitam, yang dipenuhi berbagai macam senjata dengan berbagai bentuk. Oke, ini semua senjata spiritual di inventarisku. Kalian bisa memilih satu sekarang. Ingat, kalian hanya punya satu kesempatan untuk menentukan pilihan. Yongzu berdiri sendirian di sudut ruang rahasia, menangkupkan tinjunya di dada. Simu mengangguk dan segera melepaskan indera spiritualnya untuk menyapu rak-rak. Ia mendapati rak-rak kayu itu ditutupi oleh pembatas tak terlihat yang mengisolasi indera spiritualnya dari dunia luar, mencegahnya menembus sama sekali. Ia tidak menunjukkan keterkejutan apapun. Dengan kilatan cahaya keemasan di matanya, ia menyapu ke arah senjata-senjata spiritual di rak-rak. Karena ia ahli menggunakan pedang panjang, pandangan pertamanya tertuju pada pedang panjang bersarung hitam di sisi kiri atas rak kayu. Bilah pedang panjang itu hanya selebar 3 jari, tetapi panjangnya 4 kaki. Warnanya hitam pekat, dan ujung bilahnya yang sedikit terbuka memancarkan cahaya dingin yang tajam. Namun, di bawah mata spiritualnya, ia sama sekali tidak dapat melihat fluktuasi kekuatan spiritual atau tingkat material pedang tersebut. Seolah-olah pedang panjang itu hanyalah senjata biasa dengan ujung yang tajam. Simu melirik artefak spiritual berbentuk bola di dekatnya, hanya untuk menyadari bahwa ia masih belum bisa menentukan peringkatnya. Setelah mencoba berulang kali, ia tak bisa menahan tawa getir. Mata spiritualnya juga tidak berfungsi di sini, ia jelas terlalu percaya diri. Kini, pilihannya selanjutnya sepenuhnya bergantung pada keberuntungan. Tak berdaya, ia mengalihkan pandangan emasnya dan, mulai dari sudut kiri atas rak kayu hitam, mulai memeriksa setiap senjata spiritual dengan saksama, satu persatu. Proses ini berlangsung hampir 1 jam. Namun, Yongzu sangat sabar dan tidak mengganggunya. Ia hanya berdiri di sudut, sesekali mengelus dagunya, dengan tatapan penuh pertimbangan. Simu sebenarnya sudah memeriksa hampir setiap senjata spiritual di rak-rak di sekitar ruangan, tetapi, karena tidak dapat menentukan peringkat atau atributnya, ia kesulitan mengambil keputusan. Setelah banyak pertimbangan, akhirnya ia memilih pedang panjang bersarung hitam yang pertama kali dilihatnya. Lagi pula, ia memiliki beberapa pengalaman dengan pedang, dan meskipun pedang itu tidak berperingkat tinggi, ia masih bisa menggunakannya dengan mudah. Tepat saat ia hendak berbalik, ia melihat sebuah tongkat hitam panjang, hampir setinggi rak kayu hitam, bersandar di sana. Karena warna dan panjangnya senada dengan rak kayu, perhatian Simu tertuju pada artefak spiritual di rak, yang sebelumnya tidak ia sadari. Tiba-tiba ia melangkah maju beberapa langkah, matanya terpaku pada tongkat hitam panjang itu. Tongkat itu panjangnya sekitar 3 meter, setebal lengan bawah, dan berwarna hitam pekat. Permukaannya tidak terlalu halus, melainkan berlubang-lubang kecil, seolah dipalu dengan palu tempa. Di setiap ujungnya, terdapat bagian yang lebih gelap yang diukir dengan rune yang rumit. Saat Simu mengamati tongkat hitam itu, sebuah perasaan aneh tiba-tiba muncul di benaknya. Bayangan tongkat pembalik langit yang jatuh dari langit ke tangannya hari itu tiba-tiba muncul di benaknya. Ia mengangkat tangannya, menunjuk tongkat hitam itu, dan menoleh ke arah Yongsu. Sebelum sempat berkata apa-apa, ia melihat sekilas kekesalan di tatapan Yongsu. Simu langsung gembira melihat ini, menyingkirkan keraguan yang tersisa. Ia berkata, "Guru Yongsu,
Saya akan mengambil senjata spiritual tongkat hitam ini. Yah, kau beruntung. Alis Yongzu berkedut sebelum akhirnya mendesah tak berdaya. Saat ia berbicara, cahaya merah menyala di tangannya. Dengan dua jari yang disatukan, ia menunjuk ketujuh mutiara yang bersinar di langit-langit bilik batu. Salah satu dari tujuh mutiara itu meredup. Dengan satu lambaian tangannya, Yongzu melemparkan tongkat hitam panjang itu dari raknya, terbang lurus ke arah Simu. Simu menggenggamnya dengan satu tangan, langsung mengirimkan indera spiritualnya untuk merasakannya sejenak. Kemudian, ia mengayunkannya beberapa kali, kegembiraan awalnya sedikit memudar. Ini memang senjata spiritual kelas atas, tapi agak terlalu ringan, membuatnya canggung untuk digunakan, kata Simu dengan sedikit penyesalan. Begitu ia selesai berbicara, tiba-tiba ia merasakan sensasi tenggelam di tangannya, dan tongkat hitam itu hampir jatuh ke tanah. Hal ini sangat mengejutkannya, dan ia segera menatap Yongzu, yang sedang menatapnya dengan senyum tipis.